Takwa itu banyak sekali definisinya ya. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa takwa ini al-imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah dengan dibarengi menjauhi larangan-larangannya. Itu salah satunya. Lalu menurut Al-Quran, takwa itu apa sih, Bu? Coba kita baca surah Ali Imran ayat 134 ya. Kalau 133-nya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu 133 tuh. Saya artikan dulu ya, sekedap. Wasari'u artinya bersegeralah. Buru-buru, ulah santai-santai, Bu. Ya. Bisi kaburu ka ciduk ku ieu ijro ieu. Ya enggak? Saya sih bukan nakut-nakutin, Bu. Termasuk ciri-ciri akhir zaman itu banyak orang yang matinya mendadak, Bu. Nggak sakit dulu, ya. Banyak. Ya sekarang kan kemarin ya belum lama ya ada bencana alam tuh di Sumatera, di Aceh. Itu orang nggak sakit nggak apa, Bu. Tiba-tiba besok sudah almarhum meninggal. Bahkan sampai sekarang ada yang belum ditemukan. Artinya apa? Hikmahnya buat kita bahwa syarat untuk kematian itu tidak harus sakit, tidak harus tua. Ya. Kapan Allah mau ya terjadilah. Maka wasari'u, kita bersegera. Kemana bersegeranya? Ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih bahasanya harus kepada ampunan dari Tuhanmu? Bukan kepada ridho dari Tuhanmu, ya. Karena sejatinya kita tidak ada satupun yang luput dari perbuatan dosa yamia. Setiap hari scroll TikTok kan. Nah, kira-kira ada kemungkinan nggak mata kita ada berdosa? Kemungkinannya kecil apa besar? Ya. Terus ucapannya keselio, lagi bahin orang, keceletot omong. Kira-kira dosa nggak, Bu? Dosa. Terus kita lagi sensitif, ya. Muka kita lagi manyun misalnya. Orang ngomong sama kita cuek aja karena lagi nggak mood gitu ya. Itu kan dosa nggak disengaja namanya. Banyak sekali dosa yang kita perbuat setiap hari, bahkan dalam sholat sekalipun ya, Mia. Yakin sholat kita khusyuk. Dalam sholat pun pikirannya kemana-mana, apalagi ibu-ibu ya, banyak pikiran, cucian, masak, apalagi lagi sholat yang tadinya lupa pun jadi ingat ya. Itu kunci motor. Makanya kan habis sholat itu istighfar, astagfirullahaladzim. Karena dalam sholat pun kita berbuat salah ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh ya. Siapa sih orang yang takwa ini, yang Allah sediakan surga seluas langit dan bumi, Bu? Kita tinggal di Cilengsi aja udah betah banget ya. Padahal berapa meter sih rumah kita? Ya. Apalagi di surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa dalam ayat ini? Ayat selanjutnya kita baca, alladzina yunfiquna fisarra'i wadh-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
allazina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang menafkahkan rizki dari Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Rek teu boga duit, sedekah. Ya. Kalau sudah diserap ke bahasa kita ya, bahasa Indonesia sedekah gitu kan. Kalau bahasa Arabnya sedekah. Rek teu boga duit, rek boga duit, sedekah. Kalau punya uang namanya infak, ya. Kalau nggak punya uang sedekah. Ibu misalnya pengen infak, ya ada kan di perumahan itu, ini ya, atau kalau biasanya kalau di perumahan itu ada dana untuk santunan segala macam kayak gitu ya, tiap bulan tuh ada. Nah, itu infak namanya, atau membantu fasilitas keagamaan atau pendidikan itu sama infak. Ya. Itu butuh biaya karena membutuhkan uang. Tapi kalau sedekah nggak perlu biaya, Bu. Ibu-ibu tuh paling gampang sedekah. Di rumah sama suami, Bu. Ya, saya kasih tahu nih. Ibu pengen sedekah sama suami. Ibu senyum aja, Bu. Itu udah luar biasa. Ya. Ibu senyum sama sesama teman aja. Itu sudah dihitung sedekah atau sedekah ya. Apalagi sama suami. Jangan senyumnya pas tanggal muda aja. Senyumna ai kertas gajian baik. Tanggal tua mah berengut. Ada nggak yang begitu nih? Ada. Ya. Sedekah, Bu. Berkata baik sama suami, sedekah. Berpenampilan menarik di depan suami, sedekah. Jangan ini mah kalau mau kemana-mana baru wangi, baru apa namanya glowing ya, baru matching gitu kan. Giran di rumah pakai BH putus, bajunya baju tidur yang udah nggak karu-karuan dah. Persis ya mirip Gori, ya dibungkus karung gitu. Tahu Bu, nangka dibungkus karung. Udah. Ya, kalau suami negor, galakan dia gitu kan. Hati-hati Bu, hati-hati. Ya. Karena sifat laki-laki itu seperti ini. Tunggu aja tanggal mainnya. Ya, hati-hati. Jangan dianggap sepele. Ya. Suami lagi santai, tawarin. Ya. Tawarin, Bu. Jangan sampai suami minta jatah aja justru ditolak. Aduh, udah dosa. Siapa istri yang menolak ajakan suaminya tanpa ada uzur, dia dalam keadaan sehat. Ya, pokoknya nggak ada uzur. Dia nolak ajakan suaminya, maka semalaman suntuk dia dilaknat sama malaikat. Dosa besar, Bu. Ya, hati-hati. Kan kalau dulu ya, ketika sebelum menjadi suami istri, bukannya seneng kalau ketemu itu ya, Bu ya? Ya, seneng nggak? Penampilannya dibagus-bagusin gitu ya? Kalau masih belum jadi suami istri gitu kan ya? Sampai-sampai apa katanya? Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, di semua waktu ada namamu, kekasihku. Red. Giran Vegas jadi suami istri sadaekna. Ya. Ini saya bukan nasihatin ya. Bukan, curhat. Enggak curhat enggak. Nah, bukan. Hati-hati, Bu. Nanti apalagi zaman sekarang ya, jumlah laki-laki itu lebih banyak. Jumlah laki-laki. Jumlah perempuan lebih banyak. 1 berbanding 4 katanya ya, itu dulu. Jadi kalau ibu nggak pinter-pinter menjaga perasaan suami ibu, ya jangan salahkan. Ya,
Harus niatnya bukan niat untuk menyenangkan suami kalau emang berat. Niatnya untuk mencari ridho Allah. Kalau niatnya mencari ridho Allah, nggak terpengaruh bu. Suami mau lagi punya duit, mau lagi nggak punya duit, pasti pelayanannya yang terbaik buat suami. Karena mencari ridho Allah, bukan nyari ridho suami. Ya, kalau seperti itu maka akan aman. Ya. Maka ketika kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, salah satunya karena di sini ibu-ibu semua ya, maka yang saya bahas itu kan. Salah satunya adalah kita perhatikan dulu yang terdekat dengan kita. Orang yang terdekat dengan kita ya suami kita. Jangan sampai kita sholat rajin ya, terus ibadah-ibadah sunnah dilaksanakan, tetapi menganggap sepele pelayanan kepada suami. Ya. Karena apa? Karena khawatir ya. Kalau misalnya suami nggak ridho bu, otomatis Allah pun nggak ridho. Karena ridhonya seorang suami itu termasuk ridhonya Allah. Kalau suaminya benar ya. Kalau suaminya benar gitu. Maka memang ya. Kenapa Mi? Jadi ketika kita ingin bersedekah dalam keadaan sempit, sedang sempit, maka sedekah yang paling mudah adalah dengan orang terdekat kita. Dalam hal ini suami. Kalau saya mungkin kepada istri, ya, biar nggak nyerang ke ibu terus. Kalau saya mungkin ke istri dengan perkataan yang baik, akhlak yang baik, ya. Kan ibu-ibu pengennya dulu akhlaknya yang suami itu yang baik itu ya. Bukan bahu berbintang teret-teret, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang jangan punya istri bu. Kalau misalnya mendambakan pria yang punya istri, ya tutar gimana? Cinta segitiga dong. Dirinya diriku tergila-gila padamu, asik. Cintanya cintaku sama besar kepadamu. Bahaya. Bahaya kalau sudah seperti itu. Nah ya, jangan sampai nanti jatuhnya cinta segitiga. Kalau sama saya santai aja ya. Kalau seriusnya sama Abi, sama Umi gitu. Kalau sama saya santai aja lah. Jadi seperti itu ya. Harus memperhatikan kondisi hati seorang suami. Kalau misalnya suaminya lagi manyun gitu ya, kita apalagi ya, misalnya kan kadang-kadang kan bu, mood itu kan bisa aja karena lagi ada sesuatu gitu ya. Jangan sensitif, harus sama-sama saling memahami. Karena kan seperti tadi tujuannya dalam sebuah rumah tangga itu adalah ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah ya. Tuh. Dan ketika rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, maka sudah pasti itu adalah ridho Allah yang kita peroleh. Kalau ridho Allah yang kita peroleh berkah bu, berkah ya. Apalagi ibu-ibu misalnya di sini kan rajin infak, rajin sedekah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak akan rugi bu. Justru orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, hartanya itu bukan saja aman dunia, bukan saja berlipat ganda di dunia, sampai di akhirat disimpan, dipinjam sama Allah. Di dunia dibalasnya minimal berapa? 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Ya, siapa yang mengeluarkan berbuat baik, maka Allah balas 10 kali lipat nilainya. Orang yang menginfakkan hartanya, misalnya ibu menginfakkan 10.000, 10 kali lipatnya berarti 100.000. Itu minimal ya. Tapi semakin ridho, semakin
besar lagi dari Allah balasannya. Ya. Satu, rezeki kita akan berkah. Dua, akan terhindar dari musibah. Menolak bala sedekah itu. Menolak bala. Kan misalnya apa ini tiba-tiba di jalan yang kecelakaan, apa itu kan bala itu yang musibah. Itu salah satu cara kita menolak bala itu adalah dengan menginfakkan harta, bersedekah atau bersedekah ya. Terus menghapus dosa ya. Sedekah itu menghapus dosa seperti air menyiram api. Padahal rezekinya dari Allah ya. Kita keluarkan di jalan Allah, Allah balasnya luar biasa. Misalnya ada yang lagi sakit, bisa juga tuh menggunakan metode sedekah dengan niat, ya Allah, semoga dengan keberkahan saya bersedekah ini atau bersedekah ya. jadi galibat nih. Semoga dengan keberkahan saya bersedekah ini engkau sembuhkan penyakit saya. Ya, bisa. Tergantung niat kita. Jadi tadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu pertama menginfakkan hartanya baik di dalam waktu yang sempit maupun lapang. Lapang maupun sempit sama aja ya, dibilang balik. Terus yang selanjutnya waladzina yuqiluna fi sabilillah wadarat wal kazimina al-ghaidh. Menahan amarahnya, bisa menahan amarah ya. Karena betapa banyak ya musibah yang terjadi itu akibat kita tidak bisa mengendalikan amarah. Dan amarah itu datangnya dari setan. Ya. Kan setan itu dari api, Bu. Makanya panas ya. Kalau orang lihat aja orang lagi marah, mukanya merah kan? Ya iya. Serem merah karena memang panas bawaannya. Nah, salah satu cara kita untuk terhindar dari musibah ya, ketika kita sedang marah adalah dengan berwudu supaya adem dan kalau sudah berwudu perbanyak istighfar. Astagfirullah. Jangan sampai karena kita marah ya, ibu tadinya beli barang mahal-mahal ya, disayang-sayang di rumah dipanjangin gitu kan, karena marah lupa diambil dibanting kan, ntar kalau marahnya udah hilang nyesel gak tuh? Gitu. Nah, jadi seperti itu, menahan amarah. Dan ketika sedang bermasalah dengan suami, Bu, lamun terpasi ajeng salaki, ya ibu-ibu ngerti nggak nih? Ada yang ngerti ada yang enggak? Kalau sedang ribut ya, kan namanya rumah tangga kan bumbunya gitu ya. Ada kalanya romantisan gitu kan. Ada juga kalanya ribut. Kalau sedang ribut pun harus dalam hati kita ingat jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya selalu menjaga wudhu. Salah satu trik supaya kita selamat dari panasnya emosi kita, selalu menjaga wudhu. Lagian kan menjaga wudhu itu sunnah, Bu. Ya, jangan pas mau sholat doang wudhu ya. Mau tidur wudhu, tidurnya jadi ibadah. Nah, ibu-ibu kalau mau tidur wudhu nggak dulu? Wudhu dulu nggak? Kadang-kadang ya. Nih mau tidur, sebelum tidur baca surah As-Sajdah, baca surah Al-Mulk ya. Atau mau tidur minimal baca doa lah. Subhanaka man la yanamu. Bener gak sih saya? Oh iya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Minimal seperti itu. Jadi mau tidur wudhu dulu, tidurnya jadi ibadah. Mau berhubungan dengan suami wudhu dulu, nanti anaknya jadi soleh dan soleha. Ya, itu bukan saya ngajarin ini ya, apa namanya? Bukan ngajarin jorok, bukan, enggak. Mau hubungan pun wudhu dulu.
Terus ketika sesudah berhubungan, ya, malam Jumat cerita Nami, malam Jumat. Pas mau tidur, kan kalau mau mandi kan tiris badannya, dingin kalau mau mandi malam-malam. Minimal wudhu dulu, wudhu, baru tidur. Oh ya. Jadi supaya apa? Supaya efeknya ke watak kita tidak gampang marah, tidak meledak-ledak gitu kalau marah. Karena apa? Karena kalau orang sudah kemarahannya itu meledak-ledak sampai merugikan diri sendiri, ya, sampai mukul apalah gitu ya, itu kan berbahaya, merugikan diri sendiri. Wal afina aninas, wal goy alajin yung figura fi sari wadore wal goy wal afin. Terus wal afina aninas, ya benar. Dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, ya. Bu, saya, ibu termasuk pelaku kesalahan bukan? Setiap hari kan berbuat salah ya, terutama kepada Allah. Tapi Allah mah sabar aja. Mau kesalahan sebanyak apapun, asalkan kita tobat, Allah ampuni, Bu. Bahkan kesalahan kita sepenuh langit dan bumi, Bu, dosa kita. Asalkan kita sungguh-sungguh, ya, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni, itu janji Allah. Tapi terkadang kita, ya, yang dosanya banyak ini, kesalahannya banyak, susah memaafkan kesalahan orang lain, ya. Nabi pernah nggak marah, Bu, sama orang? Pernah. Misalnya ketika ada yang membunuh pamannya itu siapa? Wasi, ya, si Wasi kalau nggak salah. Ketika dia ternyata dapat hidayah, Nabi apa? Beliau tetap memaafkan. Cuman kata beliau, kau pergi, jangan sampai nampak di hadapanku. Kenapa? Karena beliau juga kan manusia, ya. Ketika melihat orang ini pasti ingat kepada pamannya yang dibunuh oleh Wasi ini. Nah, kita kalau misalnya punya sakit hati sama seseorang, kita maafkan, tapi sebisa mungkin jangan sampai ketemu. Karena nanti keingetan lagi gitu kan. Ya kalau misalnya kok saya dendam sih, Pak Acep, ya itu manusiawi. Cuman memang ada juga orang-orang yang dianugerahi sama Allah itu pemaaf, jiwa yang pemaaf ada, ya. Cuman nggak banyak. Kebanyakan mah pendendam. Sampai-sampai ibu-ibu kalau misalnya ketemu mantan suami, ya enggak? Yang ada kan yang rumah tangganya sampai bubar gitu ya. Nggak mau ketemu suami lagi. Nyeri, moal benang di ubaran. Aduh, nyeri teuing. Nyeri hate dipangyandungkeun. Jadi ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Wal afina aninas. Gimana sih kelanjutannya? Allazina yunfiquna fis sarai wa dharra wal kazibina al-ghaiza wal afinas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu mencintai, Bu, orang-orang yang berbuat baik. Jadi kebaikan sekecil apapun tidak ada yang luput dari perhatian Allah. Seperti kita misalnya, saya ngomongin orang pakai bahasa Sunda, dapat dosa nggak, Bu? Dapat lah. Pakai bahasa Jawa ya dapat, pakai bahasa Padang ya dapat. Artinya kalau ibu berdoa nggak usah ragu-ragu, Bu. Pakai bahasa daerah ya. Ya Allah, nyuwunkeun naon gitu ya, bahasa kalau orang Sunda atau kalau orang Jawa, ya Allah, kula neda. Nah, kalau minta apa bahasa Jawa? Jalo ya? Kula jalo duit cing akeh. Nyuwun. Oh, bukan jalo ya? Oh, bukan. Oh, kasar. Iya, jadi kalau kita berdoa dengan bahasa Sunda atau bahasa Jawa pun, itu Allah mengerti. Dan kita berkata kepada orang dengan bahasa daerah, dengan bahasa kita masing-masing, berkata lemah lembut, Allah juga tahu itu merupakan kebaikan. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah mencintai
amal orang yang istiqomah loh. Ya, istiqomah. Walaupun kecil ya, kebaikan sekecil apapun Allah suka amaliyah yang dilakukan dengan istiqomah. Itu takwa menurut surah Ali Imran ayat 134 ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah takwa itu seperti apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu berapa huruf, Bu? 3 huruf kan? Alif Lam Mim. Ngerti nggak artinya? Hanya Allah yang tahu, karena itu ayat mutasyabihat ya. Ayat samar. Walaupun kita nggak ngerti, tapi satu hurufnya tetap dikasih 10 kebaikan. Berarti kita baca Alif Lam Mim 30 kebaikan tuh. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa dalam Al-Baqarah ini, dalam keterangan surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi, itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib itu, Bu? Allah gaib. Bahkan Allah Maha gaib. Allah Maha halus. Jin makhluk halus. Allah Maha halus. Malaikat makhluk halus. Allah Maha halus. Tapi kita wajib percaya kan? Wajib, sekalipun kita tidak melihat. Makanya kadang-kadang kan ada ibu-ibu yang diperlihatkan atau bapak-bapak yang diperlihatkan makhluk halus ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kita ini yakin, oh benar makhluk gaib itu ada, gitu kan? Ada nyata adanya gitu. Itu hikmahnya. Apalagi malaikat ya, lebih halus lagi dari bangsa jin. Dalam diri kita nih, Bu, ada malaikat ya di samping kanan samping kiri yang nyatet kebaikan, nyatet keburukan. Itu malaikat tugasnya. Terus beriman kepada yang gaib. Kalau kita beriman kepada yang gaib, artinya percaya. Iman kan percaya ya, ya. Percaya kepada yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Kita mengakui kita beriman kepada Allah yang gaib. Tapi kan tidak cukup hanya dengan iman saja, hanya percaya gitu ya. Berarti harus ada bukti, harus ada pembuktian. Apa pembuktiannya? Ketika kita sudah mengatakan kita beriman kepada yang gaib, kalau kepada Allah berarti mengibadahi Allah, beribadah kepada Allah dengan menjaga sholat, tuh. Karena sholat merupakan kewajiban kita, terus hubungan kita dengan Allah. Ketika kita sedang sholat, Bu, itu sebenarnya kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, ya. Terutama dalam surah Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Nah, makanya di situ kita berdoa. Berdoa dalam hati kita apa nih? Minta ketetapan iman, ya. Minta supaya dimudahkan dalam semua urusan. Akhirnya ada yang mau supaya sahabat Nabi waktu itu Abu Bakar ya, supaya dia imannya goyah gitu. Ngadu sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, itu Muhammad sudah waras. Masa dari kota Mekah ke Madinah, terus katanya dapat perintah Allah naik ke langit ke-7, dapat perintah sholat cuma setengah malam, gitu kan? Kata Abu Bakar, kalau misalnya yang mengatakan itu Muhammad, lebih dari itu saya percaya. Itu kata Abu Bakar ya. Makanya digelari as-Siddiq, yang membenarkan. Itulah salah satunya. Jadi setelah kita beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat yang 5 waktu, yang awalnya 50 waktu, Bu. Bayangin kalau misalnya 50 waktu ya, 5 waktu aja banyak yang lalai gitu ya. Makanya kita alhamdulillah, Bu, alhamdulillah kita masih diberikan kesadaran mau menjalankan kewajiban kita, terutama sholat 5 waktu. Siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah pun akan menjaga dia, Bu, ya, menjaga dia.
Kita sholat subuh 2 rakaat. Ya. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Artinya bukan berarti zuhur nggak disaksikan ya. Zuhur juga disaksikan, tapi dalam subuh itu banyak keistimewaan. Bahkan sholat fajarnya saja ya, melebihi dunia dan seisinya. Keutamanya itu sholat subuh, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, total 17 rakaat. Berarti 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah ya. Nggak usah dihitung lah surat sebanyak kebanyakan ya. 17 kali membaca surah Fatihah. 17 kali kita meminta ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim. Nah, maka kita pelihara sholat, maka kita dalam jaminan Allah. Tapi kalau kita melalaikan sholat, jangan harap keberkahan akan datang, Bu. Ya, terutama kepada orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, punten Ibu ya, misalnya Allah masih sayang kepada kita. Ketika kita melakukan kesalahan, itu cash, Bu, langsung kontan. Entah itu kita dikasih musibah, ya, entah itu dikasih apa ya, ya pokoknya sifatnya yang instan ya. Kalau orang yang beriman itu biasanya cepat. Makanya kok di Indonesia katanya mayoritas Islam ya, tapi musibah nggak berhenti. Itu artinya Allah sayang sama orang kita Indonesia, maka dikasih terus musibah, ujian ya. Apa? Supaya menghapus dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita terhapus dengan sebab adanya musibah ujian tadi. Dan ketika kita bertemu dengan Allah, kita sudah dalam keadaan bersih. Ya, tuh Aceh katanya Serambi Mekah ya, tapi udah tsunami, udah kemarin banjir juga ya. Kan kalau orang yang, mohon maaf ya, yang nggak beriman otomatis disuujon. Oh, berarti nggak bener nih ya. Nggak seperti itu. Justru kita harus husnujon, harus berbaik sangka. Dan memang seperti itu karena adanya ya. Kalau Allah dekat dengan satu hamba atau segolongan hamba, ketika dia ingin menaikkan derajatnya, kalaupun dia tidak bersalah ya, ingin menaikkan derajatnya, tapi kadar ibadahnya kurang, ya dikasihlah ujian. Kalau dia sabar maka akan naik ya derajatnya di sisi Allah. Jadi jangan berprasangka buruk kepada Allah. Inna abdi dzannibi. Sesungguhnya aku ini sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Ketika kita mendapat masalah, ya Allah, kok gini-gini amat sih ya? Ya, misalnya. Justru kita alhamdulillah ya Allah. Dikasih sakit, berarti saya sedang dibersihkan dari dosa-dosa. Kalaupun perasaan saya udah nggak aneh-aneh nih, udah taat gitu kan, tapi kok masih kena musibah, berarti lagi dinaikkan derajatnya sama Allah. Itu janji Allah. Tidak akan berhenti ujian dari Allah kepada orang yang beriman sampai dia mendatangi Allah nanti dalam keadaan yang bersih dari dosanya dengan sebab dia mendapat ujian tersebut. Berbeda ceritanya, Bu. Misalnya negara-negara kafir ya, itu kelihatannya aman gitu ya, sejahtera. Padahal perbuatan dosanya luar biasa. Berarti itu Allah sudah nggak peduli kok makar mana gitu. Cuman kayak uhak. Silakan semau kamu hidup seperti apa. Tapi nanti tidak ada hak ketika bertemu dengan Allah di akhirat. Nggak ada maaf bagimu. Nah, kita alhamdulillah, Bu, walaupun saya ya, Ibu misalnya belum termasuk seorang muslim yang taat, tapi sudah dianugerahi keimanan saja, sudah kita mendapat hidayah menjadi pemeluk agama Islam saja, itu sudah luar biasa. Karena, Bu, karena siapa orang yang pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan dia berbuat dosa terus-menerus sampai dia menemui Allah, sampai meninggal gitu ya. Tapi dengan sebab kalimat tersebut, suatu saat nanti gitu ya,
akan mendapat ampunan dari Allah. Ya. Kan ada keterangannya, keluarkan ya, Allah nyuruh semua malaikat. Entah sudah berapa waktu berlalu gitu ya. Ketika orang-orang sudah mungkin yang di surga, yang di neraka sudah sekian puluh alam waktunya. Yang jelas nanti keluarkan malaikat orang-orang yang ada dalam hatinya keimanan walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi itu hanya kiasan, Bu. Artinya suatu ukuran yang sangat kecil ya. Dikeluarkan. Nah, salah satunya itu orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat persaksian ini, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka suatu saat kalimat itu akan mengangkat dia kepada ampunan Allah, kalaupun dia berdosa ya, kalaupun dia mati dalam keadaan belum taubat, suatu saat akan diangkat. Terus Allah nggak adil dong, kenapa orang kafir pernah berbuat baik, pernah ibaratnya nggak inilah ada kan ya, mohon maaf orang kafir yang dia baik Bu, ya Mia, rajin bantu tetangga gitu kan, terus nggak apa ya, nggak rese lah ibaratnya. Ada kan, terus masa orang seperti itu nggak dapat ampunan? Yang nggak dapat, karena dia kuncinya nggak punya. Kuncinya adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu kunci surga. Ya, kebaikannya hanya sebatas dibalas di dunia. Kalau orang kafir kebaikannya hanya dibalas di dunia sama Allah. Kalau orang-orang yang beriman di dunia juga iya, di akhirat apalagi. Jadi keislaman saja sebenarnya harus kita syukuri, harus sujud syukur, ya Allah, alhamdulillah saya ditakdirkan ya berada di negara yang mayoritas umat muslim. Jangan aduh hidup cuma sekali ditakdirkan di negeri Nokonoha. Itu orang gak paham itu. Ada saya lihat tuh komen-komen kayak gitu di TikTok gitu. Duh apes banget sih gue katanya. Hidup cuma sekali terus ditakdirkan di negeri Konoha. Justru kita harus bersyukur kita ditakdirkan hidup di satu negeri yang mayoritas umat muslim. Coba kalau misalnya ibu atau saya ditakdirkan terlahir di Amerika, Bu. Belum tentu kan jadi Islam ya. Atau di Jepang ya, belum tentu. Korea. Jadi kita dilahirkan di sini saja itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah. Kita dilahirkan dari orang tua kita yang beragama Islam. Alhamdulillah ya. Jadi salah satu keutamaan orang yang beragama Islam itu di nerakanya tidak kekal ya, tidak kekal. Kecuali ada dosa-dosa tertentu ya yang membuat orang kekal di neraka. Itu babnya beda lagi, nanti lagi dijelaskan sama Umi sama Abdi. Artinya adalah kita patut bersyukur. Maka kita syukur kita kepada Allah salah satunya adalah dengan jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang kami anugerahkan kepada Allah, mereka menginfakannya. Ya, berarti itu sifatnya materi ya. Kan yang Allah anugerahkan itu bukan hanya sekedar kesehatan saja, rezeki. Ibu dikasih rezeki, jangan lupa Bu, sedekah. Ya, sedekah walaupun misalnya sehari cuma 2.000. Yang penting istiqomah, dan itulah cara menjaga rezeki dari Allah supaya semakin berkembang pesat, Bu. Semakin berlipat-lipat. Memang kalau ukuran kita, hitung-hitungan kita, matematika kita ya, keluar 10.000, misalnya punya uang 100.000, dikeluarkan 10.000, berarti tinggal 90.000. Padahal yang 1.000 ini justru dikalikan 10 kali lipat jadi 100.000. Berarti kita punya 190.000 ya. Itu hitungan terkecilnya. Hitungan terkecilnya. Adapun hitungan terbesarnya terserah Allah. Mungkin Allah sengaja menguji kesabaran kita. Saya ini udah rajin sedekah, perasaan masih gini-gini aja gitu. Diuji dulu kesabarannya. Ada yang memang yang prosesnya cepat, ada yang lambat. Ada juga dengan kita rajin sedekah ya, ternyata kita sebenarnya dihindarkan dari musibah. Yang seharusnya kita tertimpa musibah, Allah hindarkan. Cuma kita nggak sadar, kita nggak tahu. Makanya kita
tidak kurang ya, jadi kurang bersyukur. Maka dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kita, kita menginfakkannya, kita bersedekah ya. Entah itu membantu masjid, ke masjid, entah itu acara-acara keagamaan seperti ini ya. Kalau bisa, kalau lagi diberikan ke lapangan, ya kita transaksilah dengan Allah. Ya, transaksi dengan Allah lewat infak tadi. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Terus selanjutnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dari Allah ya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Beruntung berarti mendapat rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah berarti mendapat ridho Allah. Allah ridho kepada kita. Jadi caranya, salah satu cara meraih ridho Allah tadi ada berapa Bu? Pertama, kalau dalam surah Ali Imran itu menahan. Pertama ini dulu ya, menginfakkan harta atau bersedekah baik di kala lapang maupun sempit. Terus menahan amarah, terus menginfakkan iya, memaafkan manusia, terus ada sedekah juga kan ya. Kalau tadi dalam surah Al-Baqarah beriman kepada yang gaib, terus mendirikan sholat ya, dan rezeki yang sebagian yang Allah rezekikan kepada kita, sama kita tidak lupa disisihkan ya. Dan dengan cara seperti itulah kita sebenarnya ingin, atau bukan ingin, kita menarik keberkahan lagi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tuh yang dapat saya sampaikan. Berapa ini? 10:30 ya? Mana Ubi? Udah? Iya. Sebenarnya sih masih ada lagu, cuman gak ada yang nyawer. Udah. Udah. Itu ya. Jadi kita jangan sampai termasuk orang-orang yang rugi karena menyia-nyiakan kesehatan dan kesempatan ya. Asihatu wal farog. Kita jangan sampai termasuk orang yang menyia-nyiakan kesehatan yang Allah berikan, Bu. Ibu, saya mau tanya nih, Bu. Tapi jujur ya. Banyakan lihat Al-Qur'annya, banyakan buka HP-nya, Bu. Rugi kan? Makanya Bu, jangan sampai kesehatan kita ini jadi sebuah penyesalan buat kita ya. Kita mulai sekarang, saya juga ya, kita niatkan Bu, istiqomah membaca Al-Quran ya, insya Allah ya, minimal 100 ayat Bu sehari Bu, nggak banyak ya, 100 ayat nggak banyak. Baca aja Yasin 83 ayat, Al-Muluk 30 ayat, udah 100 lebih itu kan ya. Yang gampang-gampang aja, minimal kita istiqomah itu. Atau mungkin Ibu baca Quran setiap hari, mau 10 ayat, tapi kan ini continue ya, setiap hari terus menerus.